Good morning, everyone. Today we are going to continue our study, and today is the fifth lesson. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran dan hari ini pembelajaran kelima. So please open your book, your English book, page 11. Silakan buka buku bahasa Inggrisnya halaman 11. We are going to discuss about pronouns, and I'm going to explain to you the pronouns, and also you are going to have the assignment later. So please check this video. Well, everyone, check your book, page 11, halaman 11. You are going to see pronouns. Kalian akan lihat materinya pronouns. We are going to discuss the material. I'm going to explain to you, so listen carefully. Saya akan jelaskan, jadi dengarkan dengan baik. There are 4 kinds of pronouns. Ada 4 jenis pronouns ya. Pronouns itu dalam bahasa Indonesia diartikan kata ganti untuk benda. Kata ganti untuk benda. Jadi setiap kata benda itu bisa digantikan katanya. Itulah penggantinya, itulah yang disebut dengan pronoun. Ada yang berperan sebagai subjek. Subjek itu di awal kalimat. Kemudian ada yang berperan sebagai objek. Artinya di belakang kalimat setelah kata kerja. Kemudian ada berperan sebagai possessive adjective yang menunjukkan kepemilikan. Kemudian ada yang possessive pronoun. Ini juga menunjukkan kepemilikan. Bedanya possessive adjective sama possessive pronoun adalah kalau possessive adjective setelah kata ini my, your, his, dan seterusnya ini harus ada kata benda setelahnya. Sementara untuk yang possessive pronoun dia tidak perlu kata benda lagi. Dia berdiri sendiri. Itu yang membedakan. Ada I, you, he, she, we, they, it. Ya, ada 7. There are 7 subjective pronouns. There are 7 pronouns. Ada 7 kata ganti benda. Lebih mudah menghafalnya bisa dengan I, you, Dewi, he, she, it. I, you, Dewi, he, she, it. Saya, kamu, dia untuk laki-laki, kemudian juga dia untuk perempuan, kami atau kita, mereka, dan ini untuk dia, untuk benda atau sesuatu yang tidak diketahui jenis kelaminnya, kayak it. Subjektif itu berarti dia di awal kalimat. Kemudian objektif, kalau misalnya sayanya di belakang, maka bahasa Inggrisnya adalah me, bukan I lagi. I itu hanya untuk di depan atau di awal kalimat. Kemudian you tetap, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, we menjadi us, they menjadi them, dan it tetap jadi it. Kalau possessive adjective ini dia my, dan di sini harus ditambahkan kata benda. Contoh my book artinya adalah buku saya. Jadi ini kalau diartikan titik-titik saya, kemudian titik-titikmu, titik-titiknya, dan seterusnya. Jadi harus ada kata benda setelah kata my, your, his, her, our, their, dan its. Itu dia untuk possessive adjective. Kemudian kalau possessive pronoun tidak perlu ada kata benda setelahnya. Dia berdiri sendiri. Di kata-katanya ada mine, yours, his, hers, ours, theirs, dan its. Nah, ini untuk ada berapa nih? Ada 28 ya. 28 words, ada 28 kata. You have to memorize all of them. Kalian harus hafalkan mereka agar bisa menjawab soal-soal yang nanti diberikan. Nah, langsung kita lihat penjelasan di contoh kalimatnya. Kita mulai bahas dari subjective pronouns ya, pronouns yang sebagai subjek, artinya di awal kalimat. Here they are ya. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 examples of sentences using pronouns as subject. Ada 7 kalimat yang menggunakan pronoun sebagai subjek. I have 3 dogs. Ini kalau diartikan saya memiliki 3 ekor. Kemudian you like to have many pen pals. Kamu ingin memiliki sahabat pena. Kemudian he studies, dia untuk laki-laki in elementary school. Kemudian she will get married, ya, dia ini untuk perempuan. Kemudian we love Indonesia. They need attention. They artinya mereka. Kalau we ini kami atau kita. Kemudian it barks when it is happy. Dia menggonggong ketika dia bahagia. Ini untuk hewan ya, atau sesuatu yang kita tidak tahu, tidak sebutkan jenis kelaminnya, pakai it. Ini dia semua yang subjective pronoun.
Kemudian yang berikutnya ada objective pronouns. Objective pronouns berarti dia pronounnya dipakai di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Itu namanya object. Example, I know Caroline. She introduced me to you via email. Saya tahu Caroline, saya kenal Caroline. Dia memperkenalkan saya, kata saya di sini ditulis setelah kata kerja. Kata kerjanya adalah memperkenalkan atau mengenalkan. Jadi she yang di sini sebagai subjek, kata kerjanya introduce, dan me di sini sebagai objeknya. Jadi ini dia yang ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 pronouns as objective. We put the pronouns at the end of the sentence. Kita taruh pronounsnya di ujung kalimat or after the verb, setelah kata kerja. Second example, contoh kalimat kedua, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Kadang-kadang saya menemaninya. Di sininya ini sebagai objek untuk menggantikan dia, ya, untuk laki-laki. I accompany him, saya menemaninya ke sekolah. Kemudian the next example, my sister is a good student. Her campus gave her scholarship. Nah, ini salah ini contoh kalimatnya ya. Seharusnya bukan ini. Kemudian kita lanjut. D, we love animals. Last week our neighbor gave us a funny kitten. Kami mencintai hewan. Kami suka hewan. Minggu lalu tetangga kami memberi kami kucing yang lucu. Memberi kami. Subjek di kalimat ini adalah our neighbor. Kemudian kata kerjanya adalah gave, memberi, dan kami di sini sebagai objek karena dia di akhir atau setelah kata kerja. Kemudian contoh berikutnya, they run the family business seriously. Customers like them very much. Mereka menjalankan bisnis keluarga dengan serius. Pelanggan menyukai mereka, sangat menyukai mereka. Jadi mereka di sini sebagai objek. Kalau mereka sebagai subjek, bahasa Inggrisnya adalah they. Karena sebagai objek atau setelah kata kerja, maka they-nya dirubah menjadi them. Kemudian contoh berikutnya adalah the fur of the cat is soft. We like to stroke it. Bulu kucing itu lembut. Kami suka mengelusnya. Ya, mengelusnya. Ya, di sini adalah pengganti bulu kucing karena posisinya ada di akhir kalimat atau setelah kata kerja stroke. Maka dia kebetulan memang pronounnya sama dengan pronoun yang subjektif. Jadi tetap it, sama-sama it. Kalau di awal kalimat juga tetap it, di akhir kalimat juga tetap it. Kemudian the next, we continue to possessive adjectives. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, ketujuh kata ini harus ditambahi dengan kata noun atau benda setelahnya. Contoh, my book, your pen, her bag, his pants, our school, their ball, its fur. Harus ada kata bendanya. Kemudian take a look at the examples. I have a pen pal. Saya punya sahabat pena. My pen pal is very kind. Saya punya seorang sahabat pena. Sahabat pena saya, jadi diartikan terbalik. My pen pal, sahabat pena saya, sangat baik. You have 3 dogs. Kamu punya 3 ekor anjing. Your dogs need a lot of attention. Anjingmu butuh banyak perhatian. Jadi juga diartikan terbalik. Your dogs, ya, atau your cat, kucingmu. Kemudian the next example, he studies in elementary school. His school is not far. Sekolahnya tidak jauh. Sekolahnya tidak jauh. Ya, di sini mengacu pada laki-laki. Sekolahnya diartikan terbalik. His school. His di sini diartikannya, school sekolah, jadi diartikan terbalik. His school sekolahnya, sekolah milik dia. She loves reading book. Dia suka membaca buku. Her books are in that cupboard. Bukunya ada di lemari itu. We run the business together. Our business is good. Kami menjalankan bisnis bersama. Bisnis kami baik. Nah, maksudnya bisnis kami lancar. Bisnis kami, our business. They frequently come here. Mereka sering datang ke sini. This park is their favorite place. Taman ini adalah tempat favorit mereka.
Tidak diartikan terbalik. Their favorite place, tempat favorit mereka. Kemudian the next example, the kitten is funny. Kucing itu lucu. Its tail moves fast when it's happy. Ekornya, jadi ekor kucing, ya, karena di sini tidak dijelaskan jenis kelamin kucingnya jantan atau betina, maka kita pakai its tail. Ya. Menunjukkan posesif adjektif harus ada kata benda setelahnya. Ekornya bergerak cepat ketika dia bahagia. Kemudian possessive pronoun, ya, pronoun yang terakhir, pronoun yang keempat, sama juga ada 7. Ada mine, yours, his, her, ours, their. Kemudian ada its juga satu lagi. Di sini tidak dibuat contohnya. Take a look at the examples. The first one, this is my book. This book is mine. Ini adalah buku saya. Nah, kalau my book tadi adalah possessive adjective, maka yang possessive pronounnya adalah mine. Jadi tidak perlu kata benda lagi setelahnya. Ini adalah buku saya. Buku ini adalah milikku. Jadi artinya adalah mine milikku, yours milikmu, miliknya juga. Bedanya ini untuk laki-laki, untuk perempuan. Milik kami atau punya kami, ini punya mereka. Tapi kalau my book diartikan buku saya. Kalau ini diartikan milikku. This is my book. Ini adalah buku saya. Buku ini adalah milikku. These are your dog. These dog are yours. Ini adalah anjing kamu. Anjing ini adalah milikmu. His school is far from here. His is far. Sekolahnya jauh dari sini. Sekolah miliknya atau miliknya gitu ya, jauh dari sini. Her book is interesting. Bukunya sangat menarik. Hers is interesting. Bukunya atau miliknya sangat menarik. Their family business is good. Theirs is good. Ya, diganti their family-nya boleh diganti jadi theirs. Artinya milik mereka. Our plan has many alternatives. Ours has many alternatives. Our plan yang awalnya pakai possessive adjective digantikan dengan possessive pronoun menjadi ours, artinya milik kami atau milik kita. That's all. The explanation, you can play the video more than once, yeah, to make you understand about the pronoun. Start from subjective pronoun, objective, possessive adjective, and possessive pronoun. And if you have any questions, you can ask me via WhatsApp. Okay, that's all. Well, everyone, that's all. I have explained to you about pronouns, subjective pronouns, objective pronouns, possessive adjective, and possessive pronoun. And if you have any questions, you can ask me in our WhatsApp group, and please finish the assignment. See you next time.